صلى الله على محمد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita melalui kitab Hadis Arba'in Nawawi. Namun seperti biasa sebelum kita mulai kajian ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, membaca niat ta'allum, belajar dan mengajar terlebih dahulu agar majlis kita dan ilmu kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Fakir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhibu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Al-hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdath thalath at-tayyib adh-dhani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-14 dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Berarti udah 14 bulan kita mengkaji kitab ini. 14 hadis. Masih ada berapa lagi tuh? 36 bulan lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah, panjang umur, sehat wal afiat. Hadis yang ke-14 An Ibnu Mas'ud, dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Dan pembahasan tentang bagaimana biografi beliau secara singkat udah dijelasin, karena di hadis sebelumnya ada hadis yang dari riwayat beliau juga, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak dihalalkan untuk menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. At-thayyibuz zani, yang pertama orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh maka dihukum dengan hukuman mati, juga dibunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari Islam, al-mufariq lil jamaah, yang menjauhkan diri dari jamaah, dari kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhumah. Nah, ini hadis menjelaskan tentang kemuliaan nyawa seseorang. Jadi tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim ataupun muslimah kecuali dengan 3 alasan. Jadi nggak boleh dengan alasan apapun kita menumpahkan darah atau membunuh, baik dengan menumpahkan darah atau enggak, misalkan ngasih racun, itu kan enggak tumpah darahnya, enggak.
Atau misalkan kadang-kadang orang zaman sekarang gitu tuh, berarti menumpahkan darah, kalau nggak ditumpahin nggak apa-apa. Ada aja orang sekarang alasannya. Walhasil menghilangkan nyawa, artinya membunuh. Tidak dihalalkan darah seseorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah, baik dia masih berstatus nikah, artinya masih menjadi suami atau istri, ataupun sudah tidak berstatus menikah, misalkan sudah cerai atau pasangannya sudah meninggal, yang penting sudah pernah merasakan yang namanya pernikahan, kemudian dia berzina, maka halal darahnya untuk dirajam, dihukum rajam. Jadi orang yang berzina ini ada 2. Ada zani muhson, ada zani ghairu muhson. Ada orang yang berzina tapi dia pernah merasakan yang namanya pernikahan. Itu namanya zani muhson. Orang yang berzina muhson, dia pernah merasakan yang namanya pernikahan. Baik masih berstatus nikah ataupun sudah tidak berstatus nikah, yang penting pernah nikah. Itu namanya zani muhson. Ada lagi zani ghairu muhson, zani yang bukan muhson. Zani yang bukan muhson itu orang yang tidak pernah merasakan yang namanya pernikahan. Dia belum pernah menikah, kemudian berzina, maka zani ghairu muhson namanya. Nah, hukumannya berbeda-beda. Kalau yang belum pernah menikah, baik laki ataupun perempuan, maka dicambuk. Az-zaniya wa zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki ataupun perempuan yang berzina, maka cambuk setiap di antara kedua orang tersebut, dicambuk dengan 100 cambukan kalau belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Maka dicambuk 100 cambukan. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun di daerah yang mungkin orang tak pada kenal sama dia, begitu. Selama 1 tahun. Itu menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau orang yang belum pernah merasakan pernikahan, maka kalau dia berzina dicambuk 100 kali cambukan. Dan kalau yang sudah menikah, artinya zani muhson, ketika dia berzina, maka hukumannya rajam. Dirajam. Dikubur setengah badan, ditimbukin pakai batu, jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kelamaan matinya, kalau terlalu besar kecepatan matinya. Jadi yang sedang-sedang ditimbukin biar kerasa rasa sakitnya, rajam. Dirajam. Baik dia masih statusnya menikah, dia seorang suami atau dia seorang istri. Kayak zaman sekarang nih, lagi rame perselingkuhan ya di media sosial ya. Baik dia seorang suami atau seorang istri, ataupun udah nggak berstatus menikah, duda atau janda, kemudian berzina, maka dia adalah zani muhson. Harus dihukum rajam. Nah, tapi dengan syarat saksi harus 4 orang. 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil, yang benar-benar ngelihat kejadian tersebut. Benar-benar ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukan katanya, atau misalkan merogokin orang misalnya di satu rumah, merogokin orang yang ternyata satu kamar. Dan mohon maaf, misalkan keduanya ini udah nggak pakai busana, tapi nggak ngelihat benar-benar kemaluan laki masuk kemaluan perempuan, maka itu belum sah persaksiannya. Tuh, detail tentang zina ini karena berat hukumannya. Dan orang yang menuduh seorang berzina tapi dia belum bisa membuktikannya, maka yang menuduhnya yang bisa kena hukuman qadzaf. Qadzaf itu dicambuk 80 kali. Nah, bahaya, makanya hati-hati itu kata para ulama.
ulama, jangan kita main nuduh orang berzina atau misalkan anak haram. Tuh, hati-hati tuh. Berarti kita menuduh bapaknya atau emaknya melakukan perbuatan zina. Anak haram. Atau kita ngata-ngatain orang, pelacur. Nah, hati-hati, kalau benar-benar dia ternyata bukan orang yang melakukan zina, bisa jadi kita yang terkena qazaf namanya. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Bahaya. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ini seorang wanita ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya berzina, katanya, dan saya sudah pernah menikah, maka berilah aku hukuman, rajamlah aku. Ini bertobat nih wanita. Kata Nabi, mungkin kamu cuma cium-ciuman doang. Enggak Nabi, saya berzina. Enggak, mungkin kamu cuma peluk-pelukan doang. Enggak Nabi, saya benar-benar berzina. Akhirnya kata Nabi, tunggu dulu, kita lihat dulu bukti-buktinya. Akhirnya nggak lama emang betul wanita ini hamil dan mengakui lagi, datang ke Nabi SAW. Kata Nabi, ya udah tunggu sampai anaknya lahir dulu. Sampai 9 bulan setelah itu lahir, datang lagi ke Nabi, wahai Rasul, anak saya sudah lahir. Kata Nabi, tunggu dulu, ini anak punya hak buat disusuin. Susuin dulu sampai selesai dia disusuin, sekitar setahun 2 tahun, maka setelah itu baru wanita tersebut dihukum rajam. Nah, orang-orang Mekah waktu itu nyinyirin, dah biasa ngomongin, wah ternyata dia berzina begini begitu. Kata Nabi SAW, udah jangan ada yang ngomongin lagi. Andai kata taubatnya si wanita tersebut dibagiin ke penduduk Mekah satu persatu, cukup semua ahli Mekah itu dapat kebagian taubatnya. Ya, jangan ngomongin lagi orang yang sudah meninggal tentang kejelekannya. Haram kita membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal, nggak boleh. Bahkan kalau bisa kita omongin yang baik-baiknya. Uzkuru mahasina mautakum. Ceritain kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Berat, yang namanya perzinahan ini berat. Ini salah satu minal kabair, dosa-dosa besar. Jadi kata ulama, kalau ada dosa yang di situ ada had, ada hukumannya, maka itu dosa termasuk dosa besar, termasuk zina ini. Dan zina di sini disebutin di syarahnya. Zina itu nanti kelak di akhirat siksaannya sebagaimana disebutkan dalam Zabur, inna zana yu'alliquna bi furujihim wa yadribuna 'alaiha bi siyat min hadid. Wa idza taghat ahaduhum min ad-darab nadathu az-zabaniyah aina kana hadha sawtu anta tadhhak wa tafrah wa tamrah wa la turaqibullah ta'ala wa la tastahi. Nanti di akhirat orang yang berzina itu bakal digantung. Jadi kemaluannya itu digantung, kemudian dipukulin sama malaikat dengan cambuk. Kemudian ini orang istighath ahaduhum minad darab, minta pertolongan, ya Allah ampunin, ya Allah minta tolong, begini saking sakit. Digantung kemaluannya, dicambukin sama malaikat, sampai ini orang yang berzina ketika di dunia dia minta tolong, minta ampun sama Allah, malaikat Zabaniyah bilang, kemana ente selama ini waktu di dunia? Nggak ingat sama Allah. Ente ngelakuin itu dalam keadaan ketawa, dalam keadaan senang, dalam keadaan santai-santai aja. Kenapa nggak dari dulu begitu? Terus dicambukin sama malaikat. Alhamdulillah, amin. Bahaya. Perbuatan zina ini, kata para ulama, sama kayak utang. Kalau misalkan, na'udzubillah, ada orang yang berzina, itu bakal terjadi juga kepada keluarganya. Entah istrinya, entah putri-putrinya atau putranya, entah adik kakaknya, keluarganya, itu sama kayak utang kalau dia nggak bertobat. Bahaya. Makanya di sini sebutin nih, ada kisah, ada seorang raja yang ngedengar ini perkataan, dia mau ngetes. Arada tajribatuhu fi bintillahu. Dia nyoba ke anak perempuannya, ke putrinya. Disuruh nih putrinya, masa iya mau ngetes perkataan ini hari itu. Coba ente keliling, suruh kelilingin anaknya, keliling ke pasar, ke jalan-jalan. Akhirnya udah deket sampai rumahnya, tahu-tahu ada laki-laki yang nyium dia, habis itu pergi. Balik dah ke rumah. Orang tuanya tanya si raja ini, apa yang kau dapatkan tadi ketika aku suruh keluar?
Buat ngetes perkataan ini nih maksudnya. Kata si wanita itu, putrinya si raja ini, tadi di sepanjang jalan nggak ada yang godain, tapi begitu di akhir udah pengen sampai rumah, tahu-tahu ada satu orang yang megang langsung nyium. Katanya raja, untuk sujud syukur, fasajada syukran, sujud syukur. Untung dulu saya waktu muda bandalnya cuma sekedar nyium perempuan yang bukan mahram doang, nggak lebih. Coba kalau lebih, itu anak perempuan saya bakal diperlakukan yang lebih dari itu. Benar ternyata perkataan para ulama tersebut. Makanya hati-hati, perbuatan zina ini na'udzubillahi min dzalik, harus cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu larangannya bukan zinanya doang. Mendekati zinanya, la taqrabu zina, bukan pas zinanya doang. Karena yang namanya zina itu ada prosesnya. Enggak langsung ujuk-ujuk ketemu langsung zina, enggak mungkin. Pasti ada kenalan dulu, ya. Ya mungkin pertamanya awal lirik-lirikan doang. Habis itu tukeran nomor HP. Ya, habis itu WA-WA-an. Habis itu telepon-teleponan. Habis itu janjian. Baru melakukan yang namanya perbuatan zina. Na'udzubillahi min. Jangan dideketin tuh. La taqrabu. Jangan dideketin proses-prosesnya. Lirik-lirikan jangan sama yang bukan mahram. Jangan. WA-WA-an jangan. Kalau yang bukan mahram. Telepon-teleponan, apalagi sampai ketemuan jalan, dan alhamdulillah nanti bakal terjadi. Makanya larangan Al-Quran itu bukan pas zinanya, tapi proses perzinaannya tersebut. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak kita jagain, ada handphone nih. Kalau kata orang-orang ini setan gepeng nih, ini setan bentuknya gepeng, banyak setannya di dalam nih. Periksa HP putra putri kita. Zaman sekarang buat ngelakuin itu semua gampang. Dan zaman sekarang bangga, malah orang zaman sekarang makin bandel makin bangga. Iya, mungkin yang tua mah zaman dulu belum ada handphone ya. Ini kita yang masih muda tahu bagaimana rusaknya handphone. Perhatiin anak kita, biasain, biarin, nggak apa-apa, cek dia chattingan sama siapa aja, teleponan sama siapa aja, video callan sama siapa aja. Hati-hati, harus dijaga putra putri kita di zaman sekarang. Itu bahaya, yang namanya perzinahan kalau tidak ditobati maka itu bakal menjadi hutang, akan terjadi kepada keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka halal darah orang yang berzina yang pernah melakukan pernikahan, baik statusnya masih bernikah ataupun statusnya sudah tidak bernikah, duda atau janda, maka hukumnya dihukum rajam. Dan tapi hati-hati, kita nggak boleh main tuduh, harus ada 4 saksi. Kalau misalkan pengen bertobat, langsung bertobat, nggak usah ngejelasin lagi, nggak usah ngebongkar lagi keburukan-keburukan yang telah berlalu. Itu yang pertama, halalnya darah seorang muslim. Yang pertama, kalau dia pernah melakukan perbuatan zina, perbuatan pernikahan, baik statusnya masih menikah ataupun telah menikah, maka kalau dia berzina, halal darahnya untuk dirajam. Dan yang bisa menentukan cuma hakim, yaitu pemimpin yang sah dalam Islam. Nggak boleh kita ngerebek orang, saksi ada 4 orang, kemudian kita main langsung seret aja, langsung kita lemparin pakai batu. Jangan, nggak boleh. Harus ada prosedurnya, ada tata caranya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-nafsu binafsi, orang yang membunuh, maka ini juga halal darahnya untuk dibunuh, dikisos namanya. Dan membunuh juga ini adalah salah satu dosa yang amat besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adziman. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutuknya serta menyiapkan azab yang begitu besar.
Dan dalam ayat yang lain, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh seorang kecuali dengan apa-apa yang hak, dengan yang dibenarkan oleh agama. Nah, ngebunuh juga ini ada pembagian yang kadang-kadang ada orang yang ngebunuh kan nggak sengaja. Lagi bawa mobil, tahu-tahu nabrak orang meninggal ya. Atau misalkan lagi berburu misalnya, lagi nembak berburu, tahu-tahu disangka burung, tahu-tahu orang ya. Lagi di atas pohon, ketembak, meninggal. Nah, itu nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, maka hadnya atau hukumannya membayar diat. Membayar diat itu membayar 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kalau nggak sengaja, lagi bawa mobil, atau nabrak orang, meninggal orangnya, atau lagi di jalan bawa motor tabrakan, atau yang tabrakan sama kita orangnya meninggal nggak sengaja, maka itu harusnya bayar diat. Kecuali kalau misalkan keluarganya memaafkan. Kalau sengaja bagaimana? Pembunuhannya berencana, emang sengaja-ngaja dia pengen ngebunuh, maka hukumnya adalah kisos. Harus dikisos, dihukum mati lagi, dibunuh. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab dalam Al-Qur'an. Di dalam hukum kisos ini ada kehidupan. Kok bisa? Padahal kan kisos itu membunuh. Kok malah Allah sebutin di dalam kisos itu ada kehidupan? Sebab kalau hukum kisos ini ditegakkan, maka yang namanya pembunuhan bakal semakin sedikit. Gak ada lagi yang berani seenaknya main ngebunuh. Karena takut kalau dia ngebunuh dengan sengaja, konsekuensinya dia bakal dibunuh. Maka pembunuhan bakal semakin sedikit. Nah, kalau ternyata ngebunuh, nanti hukumannya awal hukuman mati. Habis itu diringankan ya, seumur hidup. Habis itu diringankan lagi. Nah, itu akhirnya orang gampangin yang namanya pembunuhan. Kalau hukum bunuh atau hukum mati ditegakkan benar-benar, maka orang nggak bakal ada yang berani macam-macam buat membunuh. Jangan jauh-jauh dah. Di Cina orang korupsi itu dihukum mati. Yang tadinya Cina itu salah satu negara paling banyak korupsinya, karena ketika hukum bunuh bagi orang yang korupsi itu ditegakkan di Cina, sekarang Cina termasuk negara yang paling sedikit korupsinya. Tuh. Nah, salah satu contohnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasti benar, walakum fil qisas hayat ya ulil albab. Di dalam hukum kisos ini ada kehidupan bagi orang-orang yang punya akal pikiran benar. Kalau kisos ditegakkan, maka pembunuhan bakal berkurang. Orang nggak bakal berani macam-macam main bunuh. Kalau ternyata hukumannya enteng, seenaknya orang membunuh. Nah, kalau sengaja-ngaja, maka hukumnya adalah kisos. Kecuali kalau ternyata keluarganya memaafkan, maka dia membayar denda diat 100 ekor onta. Allah alam 100 ekor onta berapa miliar ya? Segitu dah kurang lebih ya. Bahaya yang namanya pembunuhan ini, berat siksanya berat. Jangan sampai kita bahkan orang yang ikut ngebantu aja, nggak ikut ngebunuh, itu bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana ala qatli muslim walau bi syatri kalimah laqiyallahu maktuban baina ainihi ayisan min rahmatillah." Barang siapa yang membantu atau cuma sekedar mendukung atas pembunuhan seorang muslim walaupun dengan setengah kalimat, bukan satu kalimat, setengah kalimat dia ngedukung, dia ngebantu, dia membenarkan. Laqiyallahu maktuban baina aini ayasa min rahmatillah. Maka nanti kelak di akhirat dia akan berjumpa dengan Allah dan termaktub, tercatat di antara kedua matanya ayisan min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min, enggak ngikut ngebunuh, cuman membenarkan.
ngedukung, bukan cuma dengan kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, setengah kalimat ngedukung pembunuhan, membenarkannya, maka nanti kelak di akhirat bakal dijauhin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Itu ngedukung doang tuh. Makanya hati-hati kalau ada kasus pembunuhan, kalau kita nggak tahu, jangan main ikut-ikutan. Kita mendukung sepenuhnya atas pembunuhan 6 orang misalnya ya, di jalan tol misalnya, ngedukung setengah kalimat aja sama seperti orang yang membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi sampai bikin pernyataan, kita dukung atas pembunuhan tersebut, kita bela sampai kapanpun, dan tetap bersama orang-orang yang menegakkan. Wah, itu berapa kalimat itu, berapa catatan nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata pembunuhan tersebut bi ghairi haq, bukan sesuai dengan syariat agama. Jadi kita kalau mendukung perbuatan-perbuatan semacam itu, pembunuhan apalagi, karena ini dosa di antara dosa-dosa yang besar. Nah itu dia. Yang kedua, an-nafsu binafsi. Orang yang membunuh maka halal darahnya untuk dibunuh dengan cara dikisos. Wa tariku lidinihi al-mufariqul jamaah. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, berpisah dari jamaah kaum muslimin, maka dia dihukum mati. Hukum mati. Tapi dengan proses istitab dulu, diminta untuk bertaubat dulu, kembali ke dalam agama Islam. Kalau ternyata nggak mau, maka hakim berhak untuk menghukum mati orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, kan agama kita bukan agama paksaan, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Tapi kok ini ada hukum mati bagi orang yang murtad. Nah, beda antara orang Islam yang keluar dari agama Islam dengan orang yang kafir asli, yang emang dia dari kecil itu kafir. Nggak boleh kita memaksa orang kafir asli untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalaupun ada orang Islam yang kemudian dia murtad, maka ini hukuman bagi orang Islam tersebut karena dia telah keluar dari agama Islam, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, dihukum dengan hukuman mati setelah dia diminta bertaubat. Nah, jadi bukan paksaan, ini hukuman buat dia. Nah, begitu. Jadi ibarat kalau orang masuk ke universitas, misalnya ke sekolah, nggak ada paksaan. Ente harus masuk ke sekolah sini, ente harus masuk ke pondok pesantren ini, ente harus masuk ke universitas ini. Nggak boleh orang dipaksa-paksa buat masuk, nggak boleh. Tapi begitu masuk ada aturan di sekolah itu, ada aturan di pondok pesantren itu, ada aturan di universitas itu yang harus dipatuhin. Nah, begitu juga Islam. Orang di luar Islam nggak boleh dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Masuk Islam atau kalau nggak keluarga ente anak bunuh semuanya. Wah, haram hukumnya, la ikraha fiddin. Nggak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, nggak boleh. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam agama Islam, ada aturan yang harus dipatuhin. Yang kalau dia melanggar, maka dia kena hukuman. Begitu. Kadang-kadang orang nih ayat ini suka sering disalah gunain sama orang yang malas-malas buat ibadah. Ayo kita ke masjid. Ayo kita taat kepada Allah. Wah, ente maksa-maksa anak siapa ente? La ikraha fiddin. Wah. Apal ayatnya mah. Ini ngaji tapi kebanyakan tidurnya kayaknya ngaji saya itu ya. Tahu ayatnya doang, la ikraha fiddin, tapi nggak tahu maknanya. La ikraha fiddin, la ikraha fi dukhulid-din. Nggak boleh ada paksaan untuk ngajak orang masuk ke dalam agama, nggak boleh. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam agama, ada kewajiban yang harus dijalankan, ada ketaatan yang harus dipatuhi, ada hukum konsekuensi kalau dia melanggar apa-apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Begitu. Kadang-kadang nih ayat sering disalahgunain sama orang-orang yang malas buat ibadah. Bahwa ayat ini untuk membenarkan pelanggaran atau perbuatan dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Nah itu tiga darah yang halal ditumpahkan bagi seorang muslim. Yang pertama, orang yang telah menikah tapi dia berzina. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja,
Dan yang ketiga, orang yang murtad keluar Islam setelah diminta pertaubatannya. Selain dari itu, maka hukumnya haram darah setiap muslim ditumpahkan atau nyawanya dihilangkan. Dan yang boleh menegakkan ini hukum cuma pemerintah yang sah menurut Islam. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Ada orang berzina, zani muhson, kita tanam badannya, kita timpukin, kita rajam, nggak boleh. Atau misalkan ada orang yang bunuh, terus kita arak, kita pukulin, kita kisos, nggak boleh. Atau misalkan ada orang yang murtad, terus kita main langsung hukum mati, nggak boleh. Yang boleh menegakkan hanya hakim, pemerintah yang sah menurut Islam. Bisa nggak di Indonesia ditegakin? Sebetulnya di Indonesia ini, ya di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu sebetulnya syariat Islam bisa banget ditegakin. Jangan jauh-jauh kita ambil percontohannya di Aceh udah berapa ya hukum yang bisa ditegakkan. Dan jangan jauh-jauh dah, di seluruh Indonesia. Hukum dalam Islam ini ada 4. Al-muta'alliqah bil fard, al-muta'alliqah bil usrah, al-muta'alliqah bil mujtama', al-muta'alliqah bid daulah. Ada hukum yang berkaitan dengan individu pribadi. Contoh misalkan sholat, ya, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Di Indonesia dilarang apa enggak? Enggak. Orang sholat boleh sholat, orang puasa boleh puasa, orang zakat boleh zakat, orang haji boleh haji. Bahkan difasilitasin sama negara. Sholat ada dewan masjidnya, ya. Puasa ada tim hilalnya buat nentuin kapan masuk bulan Ramadan, kapan masuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ada lembaga yang difasilitasin sama negara. Atau misalkan zakat, apalagi zakat. Ada duitnya ya, difasilitasin sama negara. Haji, begitu juga haji. Berebut orang buat ngurusin haji. Difasilitasi sama negara. Ada badannya, ada lembaganya. Berarti boleh. Satu tuh. Al-muta'alliqah bil fard udah terjalani di negara kita. Yang kedua, muta'alliqah bil usrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Contoh misalkan pernikahan, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Di negeri kita, pernikahan dilarang apa enggak sesuai syariat? Enggak. Perceraian, ada badan hukumnya. Waris juga, ada pengadilan. Difasilitasin sama negara bahkan. Yang kedua, muta'alliqah bil usrah. Sudah berjalan di negeri kita. Yang ketiga, muta'alliqah bil mujtama. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, sosial. Misalkan apa? Jual beli atau misalkan pendidikan, madrasah Islam di negeri kita boleh berdiri, bahkan diakuin sama negara. Madrasah Islam, sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren, bahkan dilegalkan sama negara dan difasilitasi. Ada dananya, boleh. Yang ketiga udah berjalan di negeri kita. Tinggal yang keempat nih, muta'alliqah bidaulah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Contoh misalkan kayak tadi tuh, hukum cambuk, hukum rajam, hukum kisos, dan lain sebagainya. Itu belum ditegakkan di negeri kita. Tapi kalau kita persentase, lihat dari persennya, dari 100%, itu udah 75% berjalan di negeri kita. Tinggal 30% lagi. Tinggal satu, ahkam muta'alliqah bidaulah. Bisa ditegakin, bisa banget, nggak bertentangan dengan hukum negara kita. Apalagi kalau Pancasila awal sebelum revisi. Pancasila awal kan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Kalau kata-kata itu nggak dihapus, maka wajib bagi setiap muslim menjalankan syariat Islam. Betulnya bisa banget. Cuman ya itu dia, karena mungkin ada kepentingan-kepentingan yang terhalang,
kalau hukum Islam ditegakkan di negeri kita, sampai akhirnya orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam atau Republik Indonesia NKRI bersyariah dimusuhin, dibilang intoleran, dibilang pemecah belah bangsa, dibilang pembangkang, dibilang macam-macam. Ya mungkin karena ada alasan-alasan yang mereka terganggu atas gerakan-gerakan semacam ini. Karena kalau kita pengen melihat, mas sebetulnya bisa banget negeri kita itu menjalankan hukum-hukum dengan sesuai syariat Islam. Tinggal kitanya aja sebetulnya ikut membantu orang-orang yang berjuang di dalam menegakkan syariat Islam di negeri kita. Nggak ada bertentangan tuh syariat Islam ditegakkan di negeri kita, nggak ada. Bahkan syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang udah pasti baiknya. Allah yang nyiptain kita. Udah pasti Allah yang Maha tahu kebaikan buat kita. Kemudian sekarang banyak orang yang kadang-kadang lebih sok Maha tahu daripada Allah. Oh dibilang syariat Islam zaman sekarang udah nggak relevan, udah nggak pantas, terlalu kejam, terlalu nggak baik, terlalu macam-macam alasannya. Seakan-akan dia lebih tahu dibanding Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nauzubillahi min. Itu kadang mengedepankan logikanya, akal pikirannya, perasaannya terlalu kejam. Kayaknya nggak masuk akal kalau tegakin zaman sekarang. Kayaknya udah nggak cocok, nggak relevan zaman sekarang. Iya, zaman dulu mungkin, zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, udah pasti tahu apa yang maslahat untuk manusia. Tapi kita kadang-kadang sekarang sok lebih tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau suka itu adalah keburukan untuk engkau, dan bisa jadi yang engkau enggak suka justru itu kebaikan untuk engkau. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan engkau enggak tahu apa-apa. Udah apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasul, apapun yang datang dari syariat, terima aja, pasti baiknya. Nggak mungkin Allah yang cinta banget sama kita, Rasul yang cinta banget sama kita, terus nyuruh kita perkara-perkara yang nggak baik buat kita. Nggak mungkin. Allah itu lebih cinta kepada kita lebih dari kedua orang tua kita, cinta kepada kita, bahkan lebih daripada diri kita cinta kepada diri kita sendiri. Allah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cinta kepada kita lebih daripada kedua orang tua kita cinta kepada kita, bahkan lebih daripada diri kita cinta sama kita sendiri. Masa Allah dan Rasul merintahkan perkara-perkara yang nggak baik buat kita? Pasti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh syariat baik buat kita. Sebagaimana pedoman Al-Imam Syafi'i, gimana? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Amana bir rasulillah ala muradir rasulillah. Amantu bisyariah wa saddaqna bisyariah. Beriman kepada Allah dan percaya apa-apa yang datang dari Allah. Beriman kepada Rasul dan percaya apa-apa yang datang dari Rasul. Beriman kepada syariat dan membenarkan apa-apa yang diperintah oleh syariat dan apa-apa yang dilarang oleh syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa dimengerti, dan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.